TMP Kalibata yang sudah menjadi perhatian kita bersama. Pada hari ini, Jumat 12 Desember 2025, saya selaku Karopenmas langsung yang akan menyampaikan terkait dengan perkembangan kasus atau peristiwa yang ada di depan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Khususnya pada Kamis 11 Desember 2025, Polri telah melakukan langkah-langkah secara intensif selama 1x24 jam. Setelah rekan-rekan juga bersama-sama dengan awal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polsek Pancoran, yaitu diketahui telah melakukan penanganan TKP, tempat kejadian perkara, dan juga terkait dengan korban. Terkait dengan hal ini, kita sama-sama prihatin dan sama-sama berempati terhadap korban. Dan kemudian dalam melaksanakan olah TKP, tentunya juga penyidik telah mengamankan alat bukti. Dalam proses selanjutnya juga telah memeriksa 12 saksi yang tentunya melihat, mendengar, dan mengalami sesuai dengan di tempat kejadian perkara awal. Ini telah dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga melakukan pengamanan area untuk mencegah adanya kerumunan, dan kemudian juga dalam rangka menjaga keselamatan seluruh warga, serta memberikan pendampingan kepada para keluarga korban, kemudian membantu proses administrasi dimulai dari evakuasi korban ke rumah sakit Budi Asih untuk penanganan medis dan visum, dan kemudian juga memfasilitasi pengurusan jenazah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati hingga proses pemulangan hari ini ya kepada keluarga masing-masing. Polri telah melakukan penyelidikan awal tadi dari olah TKP, kemudian melakukan pemeriksaan adanya rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, pendataan kerugian ya, secara bersama-sama dari pemilik kios dan juga adanya kerugian terhadap kendaraan, kemudian pengejaran para pelaku yang tentunya dari hasil proses penyidikan secara intensif itu nanti akan kami sampaikan bagaimana progresnya, dan kemudian sampai saat ini mengamankan 6 orang terduga pelaku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Diketahui kronologis peristiwa pertama pada peristiwa di depan TMP Kalibata ini dimulai pada hari Kamis 11 Desember 2025 sekitar pukul 15.45 WIB, di mana Polsek Pancoran menerima laporan melalui layanan 110 atau 110 mengenai adanya dugaan penganiayaan terhadap 2 pria di area parkir depan TMP Kalibata. Sekitar pukul 16, personel Polsek Pancoran tiba di lokasi dan menemukan kedua korban dalam kondisi terluka. Dengan kondisi seketika itu didapati 1 korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi dan 1 korban lainnya mengalami luka serius dan kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Budi Asih. Setelah itu peristiwa dilaporkan ke Polda Metro Jaya sekira pada pukul 20.11 waktu Indonesia bagian Barat, masih di hari yang sama, Kamis. Selain penganiayaan terjadi pula adanya pembakaran fasilitas warga berupa kios dan kendaraan di sekitar lokasi kejadian.
Adapun identitas data korban sebagai berikut. Yang pertama, atas nama saudara kita MET 41, meninggal di lokasi kejadian, domisili Jakarta Pusat. Yang kedua, saudara kita NAT 32 tahun, meninggal di Rumah Sakit Budi Asih dengan domisili Kota Bekasi. Akibat dari peristiwa tersebut juga perlu kami sampaikan ada peristiwa di mana beberapa fasilitas warga mengalami kerusakan. Berdasarkan pendataan, kerusakan meliputi kendaraan roda 4, ada 4 unit, taksi B2317 SDX dengan kondisi kaca pecah, kemudian Toyota Kijang Krista B8339GF, Toyota Avanza B1196 RZU, dan Suzuki R3 B1714 RZO, serta ada kendaraan roda 2 sebanyak 7 unit, sepeda motor rusak, kemudian bangunan dan fasilitas warga, 14 lapak pedagang rusak, 2 kios terbakar atau rusak berat, dan 2 rumah warga mengalami kerusakan seperti kaca pecah. Maka dengan peristiwa tersebut, sebagai tindak lanjut, Polri melakukan pengamanan di lokasi sekitar TKP untuk memastikan tentunya situasi yang kondusif, di mana keselamatan warga lainnya juga menjadi prioritas, dan mencegah aksi lainnya serta melindungi dampak luasnya terhadap perlindungan fasilitas ataupun harta benda warga. Polri dalam hal ini terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, diantaranya di luar dari proses penyidikan, yaitu keluarga korban, kemudian pemilik kios dan kendaraan yang rusak, pemilik kendaraan yang rusak, unsur pemerintahan setempat, serta tokoh masyarakat dan unsur keamanan lingkungan setempat. Terkait dengan perkembangan penanganan kasus tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia, penanganan yang berdasarkan pada pelaporan yaitu nomor LPB 4717 12 Romawi 2025 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tertanggal 12 Desember 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAM, 5. BN, 6. AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penerapan pasal-pasal tersebut dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Polri menegaskan bahwa proses penyidikan ini masih berjalan secara simultan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan di backup dengan penyidik dari Mabes Polri atau Bareskrim Polri. Dalam hal ini tentunya Polri berkomitmen untuk serius mengungkap kasus kriminal kepada siapapun dan tidak pandang bulu. Polri akan menjalankan proses penegakan hukum secara transparan
profesional, dan proporsional, serta memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh personil pelayanan markas di Mabes Polri dengan wujud perbuatan pengeroyokan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, dari proses awal pemeriksaan dan kemudian dianalisis oleh Propam di Propam Polri. Kasus ini ditangani oleh di Propam Polri, Karo Watrop, maka bersama kita terduga pelanggar berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada Jumat 12 Desember 2025 pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, langsung yang dipimpin oleh Kabag Gap Etika Biro Watrop di Propam Polri dengan peserta gelar lainnya dari Itwasum Polri, SSDM Polri, Divkum Polri, Biro Paminal di Propam Polri, Biro Provos di Propam Polri, Biro Watrop di Propam Polri, dan Bagian Duan di Propam Polri. Didapatkan hasil bahwa telah ditetapkan 6 orang anggota Polri. Di sini adalah anggota pada Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri sebagai terduga pelanggar atas nama Brigadir IAM, Bribda JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, Bribda AM, berdasarkan alat bukti yang telah didapat terhadap 6 terduga pelanggar telah cukup bukti melakukan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Berdasarkan pasal 17 ayat 3 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan atau pihak lain dan berdampak terhadap masyarakat, institusi, dan atau negara yang menimbulkan akibat hukum, maka terhadap perbuatan 6 terduga pelanggar masuk dalam kategori pelanggaran berat. Persangkaan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Junto pada pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. Pasal 13 huruf M Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patuh. Mendasari hal tersebut, maka rencana tindak lanjut dari Divpropam Polri terhadap 6 terduga pelanggar akan segera dilakukan proses pemberkasan kode etik profesi Polri sesuai dengan mekanisme yang ada. Terhadap 6 terduga pelanggar akan dilaksanakan sidang komisi kode etik pada hari Rabu pekan depan, tanggal 17 Desember 2025. Demikian teman-teman.